Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kau segalanya buat setiap kami tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, biar Tuhan boleh berbicara bagi setiap kami. Roh hikmat, wahyu dan pengertian boleh turun atas setiap kami Tuhan. Kami membuka hati kami supaya kami boleh menerima firman-Mu. Dan firman ini mengubah hidup setiap kami Tuhan. Roh Kudus bekerja berdaulat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu pagi hari ini Tuhan. Dan kami siap untuk kami sama-sama boleh mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi. Hari ini saya mau kasih judulnya Tree of Life. Ya, boleh tampilkan ya. Bisa tampil? Oke, ya. Nah, Tree of Life ini atau pohon kehidupan. Saudara, pohon kehidupan ini adalah suatu cerita yang boleh dikatakan beredar. Baik mitosnya ada, kenyataannya ada. Dan hari ini saya mau cerita sama saudara tentang Tree of Life ini, pohon kehidupan ini. Saudara, di satu di satu film ya namanya Jungle Cruise. Ya, ini film dari Disney ya. Nah, di film ini diceritakan gini, ada seorang yang mencari yang namanya pohon kehidupan. Ya, kenapa? Karena dari pohon itu ketika dia keluar, ini ceritanya keluar bunganya. Waktu bunganya diambil pas bulan purnama, orang yang memakannya akan hidup, sembuh dari sakit, kutuk dipatahkan. Ya, itu ceritanya seperti gitu. Nah, saudara, banyak orang berkata, benar nggak sih yang namanya pohon kehidupan itu ada? Ya, bahkan banyak sekali dalam sejarah orang mencari pohon kehidupan ini. Ya, saudara, ternyata ya next itu ya, pohon kehidupan itu saya kasih definisinya dikit dulu ya, adalah pohon yang buahnya jika dimakan akan membuat siapapun yang memakannya mengalami hidup yang kekal. Ya, jadi orang yang makan pohon kehidupan itu bisa hidup kekal, ya, hidup selama-lamanya, hidup abadi. Nah, saudara, ternyata pohon kehidupan ini bukan cuman cerita yang ya kayak dongeng gitu atau dari film-film, bukan saudara. Tapi dalam suatu kebudayaan, yang pertama itu kebudayaan Mesopotamia. Ini kebudayaan yang sangat-sangat udah berapa ribu tahun yang lalu. Di Mesopotamia ini dikatakan ada pohon yang namanya pohon hulupu. Ya, ada cerita Dewa Enki bikin satu pohon namanya pohon hulupu. Dan pohon hulupu ini adalah pohon di mana pohon untuk orang bisa mengalami kehidupan dan keabadian. Ya, di budaya Mesopotamia ada cerita seperti itu. Dan memang nggak ada secara tulisan, nggak ada, tapi dari relik-relik, dari peninggalan bersejarah ada seperti itu. Ya, kalau kayak di Indonesia itu kan nggak ada cerita dari Candi Borobudur misalnya, nggak ada ceritanya gimana, tapi ada gambar-gambarnya. Disetuju sama seperti itu di Mesopotamia juga. Yang kedua, dalam sejarah itu di budaya Mesir kuno, ya, Mesir kuno budaya yang sudah lama juga ada cerita yang sama, ya, yaitu pohon kehidupan ini namanya pohon Isyet. Ya, pohon Isyet ini pohon di mana Dewara lahir di situ katanya. Ya, jadi pohon itu pohon yang membawa kehidupan dan keabadian. Ya, itu pohon Isyet di budaya Mesir kuno. Dan juga di budaya yang cukup kita kenal juga ya, budaya Cina, ya, budaya Cina kuno. Yaitu ada dikatakan ada yang namanya pohon persik keabadian. Ya, pohon persik keabadian ini pohon yang berbuah 3000 tahun sekali dan orang yang makannya katanya akan hidup abadi. Ya. Dan pasti saudara tahu ada satu cerita, diklik selanjutnya, ceritanya namanya Kerasakti. Saudara ya, Kerasakti ini dia makan buah persik ini, dijaga tapi dia makan dan dia katanya hidup abadi ya, Kerasakti atau Sun Gokong ya. Nah, saudara, mungkin itu suatu cerita, suatu mitologi yang kita dengar, kita pernah perhatikan. Tapi dari semua itu saya menyimpulkan seperti ini, bahwa ternyata ada satu sumber yang pernah bercerita, ya, bahwa ada yang namanya pohon kehidupan. Ya, dan ternyata Alkitab juga mencatat itu. Kita lihat ya dari Kejadian 2 ayat yang ke-9. Kejadian 2 ayat 9 katakan gini, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik
dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan itu bahasa Ibrani-nya Es Hakayim, di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, saudara, jadi memang pohon kehidupan itu ada, saudara. Saudara, saya percaya kejadian itu bukan suatu ungkapan aja atau suatu metafora, tapi yang ditulis dalam kejadian adalah sejarah yang terjadi. Tuhan ciptakan yang namanya pohon kehidupan. Kenapa cerita pohon kehidupan itu begitu berkesan ya, sampai banyak budaya yang ingat itu. Ya. Saya percaya waktu itu Adam cerita sama anak, sama cucu, sama pokoknya kalau Adam kan panjang umurnya ya sampai 900 tahun lebih, pasti ketemu sama cicit dan lain-lainnya, ke bawahnya saya nggak tahu apalagi namanya ya. Tapi saudara, waktu Adam cerita, dia pasti cerita gini, waktu saya sama Hawa berbuat dosa, ya makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ya kami diusir katanya dari Taman Eden. Nah, tapi di Taman Eden itu ada satu pohon lagi, Adam cerita, yaitu pohon kehidupan. Ya, dia bilang mungkin Adam menyesal, kenapa ya dulu nggak saya makan pohon kehidupan. Kalau Adam makan pohon kehidupan, dia akan tetap hidup abadi, saudara. Ya, tapi dalam Kejadian 3 ayat 22 Tuhan bilang gini, berfirman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi saudara, waktu Adam diusir, ya Tuhan kasih kerup untuk jaga pohon kehidupan. Adam gak punya akses lagi masuk untuk ambil pohon kehidupan, gak bisa lagi makan buahnya. Ya. Kenapa Tuhan berbuat seperti itu? Saudara pernah berpikir gak, kenapa sih sampai Adam kok diusir keluar? Ya, waktu dia berbuat dosa, kenapa diusir keluar dari Taman Eden? Kenapa dia gak boleh makan pohon kehidupan? Ya, saudara, kalau Adam yang berdosa, ya Adam yang berdosa, saya pernah cerita tentang ada tukar guling kematian, Adam gak sampai langsung mati, tapi Adam itu tetap berdosa dan dosanya belum diampuni, belum ada penebusan oleh Tuhan Yesus waktu itu. Ya, Adam yang berdosa, kalau sampai ya, dia makan buah pohon kehidupan dan dia hidup abadi, maka dia akan hidup abadi dalam dosa-dosanya. Dan dosa-dosa itu gak akan bisa ditebus, saudara, kalau dia udah hidup abadi. Sama seperti iblis, setan atau Lucifer. Waktu dia jatuh, waktu dia sombong dan jatuh dalam dosa, kondisi iblis itu dalam situasi atau dalam kondisi dia hidup kekal, saudara. Iblis itu kekal hidupnya, hidup abadi. Jadi yang namanya iblis, setan itu nggak bisa bertobat, gitu nggak bisa, saudara. Nggak ada pengampunan. Ya, kenapa? Karena dia hidup abadi. Dia hidup abadi dalam dosa-dosanya. Dan di akhir nanti iblis setan itu akan dilemparkan ke dalam Gehenna, ya, yaitu neraka berapi. Ya, oke. Saya balik lagi. Jadi saudara, pohon kehidupan itu Tuhan ciptakan dan Adam nggak bisa akses lagi. Mungkin Adam berkata sama keturunannya, saya nyesel ya. Maka dari itu ceritanya terus berkembang ya di banyak daerah, banyak negara. Termasuk kalau di Indonesia ini ada. Kalau saudara tahu ada yang namanya pohon Kalpataru ya. Kalpataru dulu ada penghargaan Kalpataru lingkungan terbersih gitu. Itu gambarnya pohon itu Kalpataru, pohon kehidupan itu gambarannya ya. Nah, sekarang kita mau lihat sih apa sih sebenarnya pohon kehidupan itu ya. Saya harap waktunya cukup ya. Oke. Saudara, dalam bahasa Ibrani dan Yunani boleh tampilkan aja. Nah, arti hidup atau dari pohon kehidupan itu ada kata hidup. Hidupnya Ibrani itu pakai kata kai ya. Etz al-kaim. Kai itu artinya hidup. Kalau bahasa Yunani itu pakai kata soe. Nah, kata yang sama dipakai dalam Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, atau soe tadi. Ya, Yesus berkata, akulah hidup, soe tadi. Soe sama kai itu sama. Saya mau kasih clue, karena tadi kan saya cerita bahwa suatu petualangan di awal tadi, saya mau kasih clue dulu, apa sih pohon kehidupan. Yang pertama dalam Kejadian 3 ayat 22 dikatakan tadi gini, siapa yang memakannya, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi yang namanya pohon kehidupan itu, kalau buahnya dimakan, orang itu akan hidup selama-lamanya. Dan yang menariknya lagi, dalam Yohanes 6 ayat 51, Tuhan bilang gini, akulah roti hidup.
yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan ini ialah dagingku dan akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya, Saudara, Kejadian 3 ayat 22 katakan kalau kita makan pohon kehidupan, hidup selama-lamanya. Yesus bilang kalau kamu makan roti yang turun dari surga, kamu akan hidup selama-lamanya. Ya. Jadi clue yang pertama itu, saudara, kalau kita makan buah pohon kehidupan, kita akan mengalami hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Itu clue yang pertama. Yang kedua, ya, clue yang kedua dalam Amsal 3 ayat 18 katakan gini, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Ya, Salomo berkata gini, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Yaitu apa sih? Dalam ayat yang 13 dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Jadi Salomo lagi mengalegorikan bahwa orang yang punya hikmat, orang yang dapat hikmat itu, dia seperti punya pohon kehidupan. Dia seperti mendapatkan pohon kehidupan. Ya. Dan ternyata yang namanya hikmat itu bukan cuman sesuatu yang abstrak. Ya. Dalam Amsal 8 dikatakan hikmat itu ada bersama-sama Tuhan ketika bumi ini dijadikan. Hikmat itu ada sebelum segala sesuatu ada. Ya, jadi hikmat itu dipersonifikasi dalam hal apa? Dalam Yesaya 11 ayat 1 ayat 2 katakan gini, suatu tunas akan keluar dari tanggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara, ada taruk dari pangkal Isai, ya, pangkal Isai ini bicara soal keluarga Daud, dia akan tumbuh dan sekarang akan punya roh hikmat. Ya. Ada roh hikmat yang memenuhi pribadi itu. Ya. Saudara, ada satu lagu bilang gini, kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat. Ya, pribadi ini akan penuh dengan hikmat yang luar biasa yang Tuhan curahkan. Ya. Yang kedua itu, yang ketiga cluenya ini, saudara. Yang ketiga dalam Amsal 15 ayat 4 katakan gini, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Ya. Kalau saudara lidah yang lembut, lidah lembut ini artinya bukan lidahnya lembut atau lembek, bukan, saudara, tapi perkataan yang dikeluarkan oleh lidah. Waktu saya pelajari ini katakan perkataan yang dikeluarkan oleh lidah yang adalah obat. Ya, jadi kalau lidahnya itu menjadi obat, perkataannya lembut, perkataannya menguatkan, menenangkan, memberikan semangat, itu akan menjadi pohon kehidupan. Itu akan menjadi berkat buat orang yang mendengarkannya. Ya, jadi saudara, lidah lembut itu pohon kehidupan. Jadi kalau kita lagi ngomong, lagi berkata-kata sama orang lain, berkata dengan menguatkan, ya, memberikan kehidupan kepada orang lain. Ya, nah, tapi dalam Yohanes 5 ayat 25 dikatakan gini, Yohanes 6 ayat 6 sampai ayat 6, Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara, ketika itu Tuhan Yesus kan bilang, aku roti hidup, kamu makan, kamu akan hidup. Ya. Orang-orang pada ribut, mana mungkin makan daging Tuhan Yesus, apa Tuhan Yesus dibagikan dagingnya, dibunuh, dibagi-bagi dagingnya, mana mungkin seperti itu. Ya, pada ribut, nggak percaya sama pengajarannya. Terus Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kalian juga mau tetap ikut sama aku enggak? Terus Petrus bilang gini, Tuhan, kami akan tetap ikut engkau. Kenapa? Karena perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 25 katakan gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Saudara, yang ketiga, perkataan yang memberi hidup. Saudara, dari tiga hal tadi yang saya bagikan, ya, saya mau menyimpulkan, ya, saya mau menyimpulkan bahwa Yesuslah pohon kehidupan. Ya. Dia yang kalau kita makan Yesus yang ada roti hidup, kita akan memiliki hidup yang kekal. Ya. Dia adalah hikmat. Yesus adalah hikmat dari Allah buat setiap kita. Ya. Dan yang ketiga, perkataannya adalah perkataan hidup yang kekal. Yesus adalah pohon kehidupan buat setiap kita, saudara. Saudara, mungkin saudara pernah renungkan nggak, kenapa sih Tuhan Yesus harus matinya di atas kayu salib? Ya.
Di kitab Taurat dikatakan orang yang tergantung di atas pohon, ya. Sebenarnya kayu salib ini kan pohon, ya. Pohon diambil kayunya. Orang yang tergantung di atas pohon, ya, itu terkutuk. Kenapa terkutuk? Karena di langit dia nggak diterima, di bumi dia ditolak, saudara. Digantung di tengah-tengah. Ya. Segala dosa, segala kesalahan, segala kutuk itu tercurah di atas tubuh Kristus, di atas kayu salib. Karena itu ini pertama ada pohonnya, ya, pohon kehidupan itu ada pohonnya. Tetapi yang kedua ada kehidupan, ada Yesus di sana. Dia roti hidup, dia yang memberikan kehidupan, dia ada tergantung di sana. Ini pohon kehidupan buat kita. Perbuatannya di atas kayu salib, apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, itu pohon kehidupan buat kita. Ya, saudara, kata hidup tadi kan saya ada satu kata yang namanya soe tadi, ya. Soe tadi salah satunya arti dalam bahasa Ibrani-nya dipakai kata lehem, ya, kai hidup, lehem juga hidup, ya. Lehem itu artinya roti, ya. Lehem itu artinya roti. Mungkin saudara pernah dengar kan Bethlehem. Tahu Bethlehem? Bethlehem itu kota kecil, mungkin sekitar 9 kilo dari Yerusalem. Kurang lebih kalau naik mobil itu 20-30 menit lah. Waktu kami ke sana kita naik bus 20-30 menit sampai. Kalau jalan kaki 2 jam. Ya. Saudara, Bethlehem itu kota yang unik. Kenapa? Karena ini adalah kota di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Ya. Nah, saudara boleh bertanya, kenapa Tuhan Yesus lahirnya di Bethlehem? Pertama, karena nubuatan. Ada nubuatan kan. Hai Efraim Bethlehem, kamu yang terkecil tapi akan lahir juru selamat di sana. Ya. Tapi yang kedua, saudara, kota Bethlehem itu sebenarnya adalah suatu kota di mana ada yang namanya Migdal Eder. Migdal Eder ini adalah suatu menara kawanan domba. Di tempat itu domba-domba, ya, domba-domba dipelihara di situ, di daerah Bethlehem itu dipelihara di situ khusus untuk persembahan di Yerusalem, di Bait Allah. Jadi dombanya khusus di sana di Bethlehem itu, bukan dari tempat yang lain. Para imam supervisi di tempat itu di Bethlehem itu domba dipelihara. Domba yang bukan buat dimakan, buat disate itu bukan, saudara. Khusus untuk dipersembahkan di Yerusalem. Ya, itu di Bethlehem. Ya. Saudara, kata lehem itu kalau orang Ibrani itu punya suatu konsep yang konkret, ya. Konsep yang konkret artinya gini, kalau ada satu kata itu pasti jelas gambarannya, ya. Mereka bilang lehem itu artinya kan roti atau makanan, ya. Jadi gini, roti itu adalah sesuatu yang memberikan hidup buat mereka. Kenapa? Kalau roti dimakan, kita akan menyerap roti itu dan kita akan hidup. Itu konsep mereka. Ya, lehem itu roti. Dan roti itu memberikan makanan, memberikan hidup buat orang, ya. Nah, saudara, Yesus lahir di Bethlehem. Waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem kan dikatakan nggak ada tempat, dia sampai lahirnya di kandang domba. Sebenarnya kandang dombanya yang saya tadi katakan, domba-domba yang khusus untuk dipersembahkan di Bait Allah. Ya, jadi dari lahir Tuhan Yesus itu sudah digambarkan jadi domba yang akan dipersembahkan di Bait Allah. Dan yang menariknya dikatakan Yesus itu lahir dia dikasih lampin. Ya. Lampin itu kain. Ternyata lampinnya bukan lampin sembarangan. Lampin yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah lampin bekas baju imam. Ya. Jadi khusus, ya, baju linen imam itu kalau udah selesai imamnya nggak pakai lagi, nggak boleh dikasih sembarangan, saudara, dikasih ke temennya nggak boleh, saudara. Disimpan di Bethlehem itu dan ternyata dipakai oleh Tuhan Yesus. Dari lahir dia udah dipakai baju imam. Menunjukkan satu kali nanti dia akan jadi imam besar buat kita semua. Ya, itu gambaran yang ada di Bethlehem. Nah, slide terakhir ini, saudara, kata lehem tadi. Bethlehem itu kalau dijumlahkan, ya kan saya pernah cerita bahwa Ibrani itu punya angka, punya jumlahnya. Bethlehem itu punya jumlah 490. Ya, 490. Terus yang kedua, kata Tamim dalam bahasa Ibrani itu korban yang sempurna juga 490. Ya. Saudara ingat satu kali Petrus pernah nanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, kalau saya mengampuni saudara saya berapa kali sih saya harus mengampuni saudara saya? Ya.
Dia bilang, apa 7 kali saya ampuni? Kenapa dia ambil kata 7? Karena 7 itu angka yang sempurna. Yang paling best lah angka 7 itu. Tapi Tuhan Yesus gak ngomong 7. Enggak, Petrus. Kalau kamu mau ngampuni, kamu harus ampuni 70 kali 7. 70 kali 7 berapa? 490 kali. Sebenarnya bukan 490 kali. Udah kalau kamu bersalah sama saya 490 kali, saya ampuni ke 500-nya, ke 491 nggak diampuni. Bukan seperti itu ya. Tapi ini menggambarkan, saudara, menggambarkan bahwa Yesus ya, lahir di Bethlehem 490. Dia adalah korban yang sempurna. Tuhan Yesus adalah korban yang sempurna untuk apa? Menebus dosa kita. Dia adalah korban yang sempurna untuk pengampunan dosa-dosa setiap kita. Ya. Saudara, pagi hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Waktu kita makan roti, ya, kita mau lihat bahwa dia adalah pohon kehidupan buat kita. Dia yang memberikan kita kehidupan. Dia yang memberikan kita kesehatan. Ya. Saudara, waktu saudara angkat roti saudara, ya, waktu saudara minum anggur, ya, saudara percayalah bahwa roti itu adalah Yesus sendiri yang memberikan kehidupan. Mungkin saudara punya dalam tanda kutip kematian dalam bentuk mungkin sakit penyakit, ya, kematian dalam hal ekonomi, kematian mungkin dalam hal hubungan saudara, ya, ada masalah-masalah yang sedang saudara hadapi, dan kalau dibiarkan bisa membawa kematian. Ya. Tetapi waktu kita angkat roti kita makan itu, mari percaya bahwa kehidupan itu turun atas setiap kita. Hidup yang Yesus berikan pada kita, memberikan kita hidup yang kekal. Amin ya. Saya mau undang WL singer. Kita mau nyanyi satu lagu ya. Saudara boleh persiapkan juga. Yang belum dapat nanti boleh angkat tangan, nanti akan dilayani. Minta tolong WL singer. Ya, sambil menunggu saya mau kasih satu ayat lagi terakhir. Yohanes 17 ayat 3 katakan gini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, kehidupan yang kekal itu bukan cuma kita hidup selama-lamanya, tapi kehidupan kekal itu ketika kita mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus, pemilik kehidupan ini. Kita mau nyanyi satu lagu, Ingat Kasih-Nya. Saudara boleh sambil belajar lagu ini kalau yang belum tahu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, tentang anak-Mu yang tunggal. Aku percaya kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup.
Saudara sudah terima semua? Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Yesus. Kita mau ingat kembali apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Ingat kasih-Nya di atas kayu salib. Ingat pengorbanan, ingat penebusannya buat setiap kita. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa oleh karena kita. Supaya kita yang berdosa, kita diselamatkan, kita ditebus. Dia yang menebus segala dosa dan kesalahan kita. Kita yang seharusnya mati. Kematiannya ditanggung di atas kayu salib. Dan Yesus memberikan kehidupan bagi setiap kita. Mari saudara, setiap saudara berurusan sama Tuhan. Pagi ini ingat kebaikan Tuhan. Pagi ini ingat apa yang Tuhan lakukan. Kematiannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang menguduskan, Kau melayakkan setiap kami Tuhan oleh darah-Mu. Pagi ini kami mau ambil dan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau baik buat setiap kami Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di atas tangan, di atas kepala kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, kita angkat di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerdekakan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dan darah Kristus? Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Tubuh yang memberikan kehidupan bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, karena tubuh-Mu ada dalam tubuh kami. Kehidupan-Mu mengalir buat setiap kami Tuhan. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi sakit, penyakit Tuhan. Waktu kami makan tubuh-Mu Tuhan, tubuh-Mu membawa kehidupan yang baru itu bagi setiap kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh biru-biru Yesus yang sakit Tuhan sembuhkan. Saudara yang sakit mulai percaya bahwa kehidupannya memberikan kesembuhan. Memberikan kesembuhan buat saudara. Tuhan yang terikat Tuhan lepaskan pagi hari ini. Mereka yang terikat mulai terlepas. Ini umat-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Oh Bapak. Kami percaya Tuhan kehidupan-Mu sedang bekerja atas setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Oh Bapak, apapun jadi kebutuhan setiap kami Tuhan, Engkau sedang penuhi pagi ini Tuhan.
Kami yang ada dalam masalah ekonomi Tuhan, Tuhan sedang bekerja Tuhan. Ada pintu-pintu yang terbuka di hadapan kami Tuhan. Ada berkat-Mu yang turun dengan luar biasa pagi hari ini bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Oh Rabba Shikara Bapa, Tuhan sedang pulihkan, Tuhan sedang pulihkan. Oh Rabba Shikara la. Dan damai sejahtera-Mu sedang turun dengan luar biasa atas setiap kami Tuhan. Sukacita-Mu berlimpah-limpah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima Tuhan, kami percaya hidup kami akan berubah. Karena ada kehidupan Kristus yang nyata dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima sama-sama katakan, Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati.